Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Yai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat, Bapak Abu Yazid Adnan Kutni MHI dan Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal ini. Yang terhormat, kedua orang tua saya tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber inspirasi dalam setiap langkah saya, serta seluruh pihak, orang-orang terdekat yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyusunan proposal ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kemudahannya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Akhlaki dalam Pembentukan Akhlak Santri di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Zainul Hasan Genggong. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Hilya Abadina, NIM 2112 03630038, Program Studi Ilmu Tasawuf, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dalam proposal saya terdapat 3 bab. Yang pertama, pendahuluan, bab kedua, kajian teori, dan bab ketiga, metode penelitian. Dalam bab pertama, terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian penelitian terdahulu. Baiklah, langsung saja kita bahas. Langkah pertama dalam pembahasan ini adalah melihat latar belakang yang mendasarinya. Akhlak tasawuf di pesantren memiliki peranan sangat penting untuk dipelajari. Tentu, sejarah kehidupan di pesantren erat kaitannya dengan tasawuf dan akhlaki, yaitu supaya mengarahkan diri ke arah Tuhan yang fokus pada peningkatan akhlak atau budi pekerti. Tasawuf akhlaki mengajarkan tentang penyucian jiwa dan pembentukan karakter yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama serta agama Islam yang luhur. Di Madrasah Diniyah Ta'limiyah, pendidikan akhlak berbasis kitab kuning diharapkan mampu membentuk santri yang berilmu, santun, dan berakhlak sesuai ajaran Rasulullah SAW. Namun, masih ada tantangan dalam penerapannya, seperti kesenjangan antara pemahaman teori dan pemahaman terlihat dari kurangnya sikap hormat dan santun di kalangan santri dalam praktek keseharian. Oleh karena itu, implementasi tasawuf akhlaki sangat penting untuk membentuk santri yang berakhlak mulia, dekat dengan Allah, dan memahami akhlak lahir maupun batin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi tasawuf akhlaki dalam pembentukan akhlak santri di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Zainul Hasan dan dampaknya terhadap perilaku sehari-hari mereka. Fokus penelitian ini difokuskan pada implementasi nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam ajaran tasawuf akhlaki dan pengaruhnya terhadap perilaku keagamaan santri di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Zainul Hasan Genggong. Fokus ini akan mengkaji sejauh mana pendidikan akhlak melalui ajaran tasawuf dapat membentuk pribadi santri yang lebih baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia, dan lebih menekankan pada kajian terhadap penerapan ajaran tasawuf akhlaki dalam kehidupan santri di madrasah. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, berikut adalah rumusan masalah yang menjadi landasan penelitian. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai akhlak tasawuf akhlaki diimplementasikan dalam proses pembelajaran di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Zainul Hasan. Yang kedua, bagaimana pengaruh implementasi nilai-nilai akhlak tasawuf akhlaki dalam pembentukan akhlak santri di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Zainul Hasan.
Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai akhlak tasawuf akhlaki dalam proses pembelajaran di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Zainul Hasan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh implementasi nilai-nilai akhlak tasawuf akhlaki terhadap perilaku keagamaan santri di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Zainul Hasan. Kemudian, terdapat manfaat penelitian. Yang diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis, yakni dapat menambah khazanah keilmuan dalam studi tasawuf dan pendidikan Islam, khususnya terkait konsep tasawuf akhlaki dalam pembentukan karakter santri. Menjadi bahan kajian untuk evaluasi serta pengembangan metode pembelajaran tasawuf akhlaki di lembaga pendidikan Islam agar lebih efektif dalam pembentukan karakter peserta didik. Kedua, manfaat praktis. Di sini bagi peneliti memberikan wawasan tentang implementasi nilai-nilai tasawuf akhlaki dan pengaruhnya dalam pembentukan akhlak santri. Kemudian bagi Madrasah Diniyah Ta'limiyah Zainul Hasan menjadi masukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran akhlak tasawuf akhlaki serta sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan kurikulum. Kemudian bagi masyarakat dan kalangan pendidikan berkontribusi pada pengembangan model pembelajaran akhlakul karimah di pesantren dan memberikan gambaran penerapan pendidikan berbasis tasawuf akhlaki. Kajian penelitian terdahulu. Guna memperkuat dasar penelitian, di sini terdapat 5 kajian penelitian terdahulu. Yang pertama, N. Yasin 2018, implementasi nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Gading, Malang. Di sini juga terdapat F. Ahmad 2020, penerapan ajaran tasawuf dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Al-Amin. Di sini membahas tentang pendekatan kontemplatif dalam tasawuf yang menekankan introspeksi diri untuk pembinaan akhlak santri. Kemudian nomor 3, Raffi Tanega 2021. Nilai-nilai tasawuf akhlaki dalam aktivitas keagamaan santri Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Dan nomor 4, Zaki 2019, pengaruh pendidikan tasawuf terhadap pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Di sini mengkaji pengaruh penelitian pendidikan tasawuf terhadap pembentukan karakter santri dengan temuan bahwa tasawuf meningkatkan kedamaian batin, tetapi masih memerlukan penguatan dalam akhlak sosial. Yang kelima, Anwar 2017, peran tasawuf dalam pembinaan akhlak dan perilaku santri di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga, yang menyoroti hubungan tasawuf dengan fikih dan syariat Islam membentuk akhlak santri. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada nilai tasawuf akhlaki dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, bab 2. Di sini terdapat kajian teori dan kerangka penelitian. Kemudian, akhlak santri. A. Pengertian tasawuf. Menurut buku Mempertajam Hati yang diterjemahkan oleh Abu Jihaduddin Rafki Al-Hanif yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Athaillah, tasawuf memiliki beberapa asal-usul. Yang pertama dari kata sufah, yaitu kelompok sahabat Nabi yang tinggal di serambi Masjid Nabawi untuk mendengar dan menyampaikan fatwa Rasulullah. Dari kata sufatun, yang berarti bulu binatang, karena para sufi sering memakai pakaian sederhana dari bulu. Kemudian poin ketiga, dari kata suf, ya, suf al-sufa, yang menggambarkan kelembutan sifat para sufi. Kemudian dari kata sofa, yang berarti suci atau bersih, mencerminkan usaha sufi menjaga kesucian lahir dan batin, serta menjauhi hal yang mendatangkan kemurkaan Allah.
Adapun jenis tasawuf diantaranya terdapat tasawuf ahlaki. Tasawuf ahlaki fokus ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Kemudian tasawuf amali. Tasawuf amali yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian ini, tasawuf amali berkonotasikan tarekat. Tarekat merupakan jalan yang bersifat spiritual bagi seorang sufi yang di dalamnya berisi amalan ibadah yang bertemakan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya, disertai penghayatan yang mendalam. Kemudian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, yakni ma'rifat, melalui pendekatan rasional atau filsafat, yang mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi juga mencapai tingkat lebih tinggi, yaitu wahdatul wujud, kesatuan wujud. Kemudian konsep tasawuf ahlaki. Secara etimologis, tasawuf ahlaki bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Jika konteksnya adalah manusia, tingkah laku manusia menjadi sasarannya. Tasawuf ini berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat kepada Allah dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Secara umum, tasawuf ahlaki adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan terpuji. Dengan demikian, dalam proses pencapaian tasawuf, seseorang harus lebih dahulu berakhlak mulia. Kemudian, dasar ajaran tasawuf ahlaki yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 menunjukkan bahwa Rasulullah adalah suri teladan terbaik dalam akhlak dan kehidupan spiritual. Dalam surah Al-Luqman ayat 18-19 dijelaskan yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri, dan bergaullah kamu di muka bumi ini dengan rendah hati, dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Ini menekankan pentingnya kerendahan hati dan menghindari kesombongan dalam akhlak seseorang muslim. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini langsung menegaskan bahwa misi utama Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak. Sistem pembinaan tasawuf ahlaki. Yang pertama, takhalli. Takhalli itu sendiri ialah mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, tahalli. Tahalli adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak yang terpuji. Yang ketiga, tajalli. Tahap tajalli ini termasuk penyempurnaan kesucian jiwa, hanya dapat ditempuh dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperdalam rasa kecintaan itu. Cahaya yang menyingkap hijab kemanusiaan
memperlihatkan sinar tersembunyi. Sementara segala selain Allah lenyap saat wajahnya tampak. Tajalli dicapai melalui pendalaman rasa dengan al-qalbu. Seorang yang mencapai tajalli akan memperoleh marifat, yaitu penguatan tentang rasa ketuhanan dan hukumnya atas segala sesuatu. Karakter tasawuf akhlaki. Yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ajarannya, cenderung memakai landasan Qur'ani dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Yang kedua, berkesinambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu berkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniah dengan fikih sebagai aspek lahiriah. 3. Lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. 4. Lebih berkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental, yakni tahalli, dan tajalli. 5. Tidak menggunakan terminologi filsafat, terminologi yang dikembangkan lebih transparan. Nah, di sini juga terdapat tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. Yang pertama, Hasan al-Basri. Ajarannya menekankan zuhud, menjaga hati dari kecintaan dunia, serta pentingnya amal soleh dan penyesalan atas dosa. Yang kedua, Al-Muhasibi, mengutamakan muhasabah, introspeksi diri, ketakwaan, waro, kesucian hati, serta keseimbangan antara rasa takut, yakni khauf, dan harapan, yakni roja kepada Allah. Yang ketiga, Al-Qushairi, mengajarkan tasawuf yang berlandaskan syariat dan hakikat, menolak wahdatul wujud, serta menekankan akhlak mulia dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Yang keempat, Al-Ghazali, menganut tasawuf sunni berbasis Al-Quran dan Sunnah, menekankan penyucian jiwa, penghapusan moral tercela, serta perjalanan sufi sebagai jalan menuju cahaya kenabian. Kemudian, pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata kholako yakhluqu akhlak, berarti agama, peradaban yang baik, watak, kebiasaan, perangai. Kata akhlak secara bahasa bersinonim dengan khuluq. Akhlak secara istilah banyak didefinisikan oleh para ulama, diantaranya yaitu menurut Imam Ghazali bahwa akhlak sebagai suatu sifat yang tertanam di jiwa yang memunculkan berbagai macam-macam perilaku yang mudah tanpa membutuhkan pertimbangan dan pemikiran. Kemudian, pengertian santri. Menurut Zamakhsyari Dhafir, santri adalah murid yang tinggal di pesantren untuk mempelajari kitab-kitab kuning dan literatur Islam klasik. Dan juga seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Yeni Wahid di Aula Pondok Pesantren Jenderal Hasan Putri Pusat, beliau memberikan pengertian bahwa safikul khair, yakni penebar kebaikan. N, nasibul ulama, penerus ulama. Kemudian T, tarikul ma'asi, yakni meninggalkan maksiat. R, ri, yakni ridha Allah. Kemudian, implementasi nilai-nilai tasawuf akhlaki dalam pembentukan akhlak santri. Yang pertama yakni takhalli, membersihkan diri dari akhlak tercela. Santri diajarkan untuk menjauhi sifat-sifat tercela seperti kesombongan, iri hati, dan ketergantungan pada hal-hal duniawi. Dalam lingkungan pesantren, takhalli tidak hanya mengarah pada penghindaran maksiat, tapi juga pada penguatan mental dan spiritual agar santri mampu untuk mengendalikan hawa nafsu mereka. Kemudian tahalli, menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Santri dilatih untuk membiasakan diri dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, ikhlas, dan mencintai sesama. Kemudian tajalli, penyempurnaan dan kedalaman spiritual. Santri didorong terus untuk memperdalam ibadah mereka dan menjaga niat ikhlas dalam segala aktivitas, serta memperkuat hubungan mereka dengan Allah melalui zikir, doa, dan ibadah yang khusyuk. Kemudian terdapat peran intra, ko, dan ekstrakurikuler dalam membentuk akhlak santri. Di sini terdapat intrakurikuler,
yang merujuk pada kegiatan pembelajaran formal yang dilakukan dalam kelas. Pembelajaran ini tidak hanya mencangkup pelajaran ilmu pengetahuan agama, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan akhlak. Yang co-kurikuler, yakni kegiatan yang berjalan seiring dengan pembelajaran dalam kelas, namun lebih berfokus pada pengembangan kompetensi tertentu yang mendukung pembelajaran tersebut. Kemudian ekstrakurikuler. Program ekstrakurikuler dalam pembinaan akhlak adalah terdapat berbagai program kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran dalam rangka memberikan arahan bagi siswa untuk dapat mengamalkan ajaran agama yang diperolehnya. Selanjutnya, kerangka konseptual. Implementasi nilai-nilai tasawuf akhlaki dalam pembentukan akhlak santri yang mencangkup pengertian tasawuf, yakni aliran-aliran tasawuf, konsep tasawuf akhlaki, dasar ajarannya, sistem pembinaan, karakter tasawuf akhlaki, tokoh-tokoh tasawuf akhlaki, kemudian akhlak santri, pengertian santri, implementasi nilai-nilai tasawuf akhlaki dalam pembentukan akhlak santri, dan peran intra, ko, dan ekstrakurikuler dalam pembentukan akhlak santri. Dan hasilnya ialah akhlak santri madrasah diniyah taklimiyah pesantren dan Hasan Genggong. Kemudian bab 3. Di sini terdapat A. Pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami fenomena dalam konteks sosialnya. Fokusnya adalah interaksi komunikatif antara peneliti dan objek penelitian, yaitu implementasi nilai-nilai tasawuf akhlaki dalam pembentukan akhlak santri di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Kemudian B. Kehadiran peneliti. Peneliti hadir langsung di Madrasah Diniyah Taklimiyah sebagai pengumpul data melalui proses observasi dan wawancara. C. Data dan sumber data penelitian. Yang pertama, data primer. Diperoleh langsung melalui wawancara dengan guru kitab klasik, santri, dan pengurus Pondok Putri Pusat. 2. Data sekunder, berupa profil madrasah, dokumentasi, dan buku terkait. D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi, kedua, teknik wawancara, ketiga, teknik dokumentasi. Teknik analisis data. Terdapat kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kemudian pengecekan keabsahan data. Ini ada uji kredibilitas, kemudian uji transferabilitas, ada juga uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ubur-ubur ikan lele, semoga tidak ada revisi lele. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.